ngebahas ini kan, ngebahas Gen Z. Kenapa? Memang pernah ngobrol juga nggak sih gue tuh yang di Cartil masalah Gen Z yang mental isu tuh ternyata menurut gue mah bagus kata gue kan. Terus gue makin yakinnya tuh bagus tuh kayaknya emang udah zaman ya, maksudnya si Gen Z itu udah ditakdirkan memang Untuk melalui fase ini. melalui fase ini karena emang udah kebutuhannya buat masa depan nanti. Soalnya kan sekarang aja udah ya kan gue bilang cerita tentang zaman fitnah tuh kan, maksudnya banyak banget trigger tentang stres itu benar-benar banyak banget yang memicu stres tuh banyak gitu tuh kan. Makanya Gen Z itu ditakdirkan kena mental isu gitu tuh ya biar bisa tahu caranya gitu tuh. Nah cuman paradoksnya tadi ke akhir zaman itu orang malah jadinya ngejauhin agama, Terlalu fokus sama yang teori psikiater lah gitu tuh, teori kejiwaan. bagus juga sebenarnya, tapi harusnya dibarengi gitu kan. Harusnya iya ya kan, kayak kemarin aja kan gue kalau orang yang nggak dibarengi mungkin atau nggak punya rekomendasi menuhankan si itu tuh buku yang kemarin Ya. bisa jadi kan. Ya. Ini nih misalkan kayak si Eka yang dulu kan dia nggak tahu solusinya gimana kan, dia sampai kayak psikiater juga kan. Mungkin pas dia baca ini dia mungkin menemukan jawabannya, ya dia jadi percaya sama ono gitu. Ya. Jadi menggantikan Quran sama buku ini gitu. Iya, bisa dibilang jadinya syirik sih. Syirik kan terserubung. Ya, kita nggak mempercayai orang, nggak mempercayai suatu kepercayaan juga gitu kan. Cuman menjalani hidup tanpa panduan agama aja. Panduannya ya pikiran dia sendiri. Ya. Dengan keilmuan yang saya temui dari Iya. mana aja lah gitu. Emang gila banget. Kemarin kan gue nonton juga si Radit, kontennya Radit sama dokter aduh namanya apa sih Yang namanya apa ya, yang lupa. bedah forensik. Lo nonton? Nonton. Gila kan Dam, gila banget menurut gue. Gimana? Udah ada ya maksudnya tentang cloningan tuh ada teori-teori cloningan. Terus ya kan emang dari dulu juga bayi tabung udah ada tuh ya. Terus ya kayak apa namanya yang katanya ada penelitian percoba eksperimen yang arahnya ke dibikin tikusnya bisa nyala katanya. Tapi kalau inget mah di videonya si Radit ketawa banget kan, itu beneran Pak katanya, beneran kata dia, tikusnya nyala jadi terang kata dia. Kan gila ya itu kan. Sekarang maksudnya nggak dilanjutin, nggak dicoba yang sampai gimana karena kode etik kan. Iya kan, kode etik medis kan. Ya. Jadi kayak di film-film ya yang melakukan yang nyeleneh itu ya dokter gila, dokter yang memang Ya. Yang imajinasinya tinggi. Iya. Gue mikirnya apa mungkin terjadi ya nanti ya kata gue. Mungkin. Iya. Kan kayak kan bilang kan apa tuh yang udah dicoba tuh hewan purba tuh, hewan-hewan yang udah punah dihidupin lagi teh ya tuh. Ya. Tapi asal dianya tuh selnya masih ada DNA-nya masih utuh kata DNA. Nanti digabungin sama yang cucunya sekarang gitu tuh. Iya. Gila kan tapinya. Iya. Dan ya makanya kalau orang makanya Gen Z ini kalau otaknya nggak kuat gitu ya, mentalnya bukan cuma sekedar mental doang dimarahin terus jiper, bukan gitu kan. Iya. Mental menghadapi kenyataan yang ternyata sekarang tuh ya AI gitu. AI yang sekarang aja tuh udah ya kalau orang awam mungkin ada yang nganggap keren aja gitu, tapi ada orang yang kayak gue gitu kan malah nganggap serem sebenarnya mah. Iya kan. Mungkin orang yang nganggap keren mah dia nggak mikir ke depan, dia mikirnya wih permudah gue nih gitu tuh. Banyak lah mungkin itu juga AI kan udah dari lama tuh penelitiannya kan sampai sekarang terjadi. Nah sekarang dari AI aja mau meneliti apa lagi nih, gue tuh mikir gitu tuh. Gue kayak gimana lagi anjing gitu tuh, terus ujungnya di mana gitu tuh. Kalau menurut gua teknologi nggak bakal berhenti. Terus mungkin teknologi bukan lebih ke kelilipan ya. mungkin bukan
bukan bukan teknologi baru gitu, tapi perkembangan aja yang udah ada dikembangin lagi, tapi bakal ada produk dari hasil kembangan itu jadi produk baru gitu loh. Tapi gimana kita menerimanya itu gimana kitanya sebenarnya. Ya tadi lah kalau AI gitu kan, AI sekarang ada tuh yang misalnya foto satu cewek gitu kan, sering tuh satu cewek terus diambil ibaratnya dipelajari mukanya doang, terus nanti badannya tinggal diwowo tuh, ada yang bugil lah apalah. Iya. Sebenarnya bahaya juga sebenarnya. Ya bagi ya simpelnya pengibaratan tuh kayak pisau Ya, ya bisa kan? bermata dua gitu. Buat Bukan. motong atau buat nusuk orang Iya, gitu. iya. Kalau mungkin kalau menurut gua teknologi seberkembang sekarang yang canggih banget, positifnya ya bisa memudahkan kita gitu. Tapi ada orang mungkin yang berpandangan beda gitu, wih bisa dimanfaatin buat ini nih gitu tuh. Iya. Gitu kan. Tapi balik lagi ke moral diri masing-masing gitu tuh. Nah itu kan makanya balik lagi ke Gen Z tadi, kenapa Gen Z sekarang seolah-olah ditakdirkan kena banyak banget mental isu ya tadi, buat menerima kenyataan yang aneh-aneh Iya, tadi. iya. Ya kan teknologi makin berkembang, dipergunakan dengan aneh-aneh banget. Ya kan semua yang ada di sosmed tuh abu-abu banget gitu kan, kebenarannya tuh nggak bisa dicari lah. Ditambah kalau di Indonesia kan aparat-aparat yang maksudnya bisa menengahi itu, bisa mencari kebenarannya aja udah nggak bisa dipercaya sama masyarakatnya kan. Ya itulah maksudnya. Itu kan oke lah, yang nggak pernah kena kasusnya, nggak pernah kena dampaknya, dia biasa aja. Tapi dia kena dampaknya kan bisa gila. Oh ya, benar. Tapi kalau menurut gua sebenarnya mah ya mungkin ini gua juga apa ya, imaji apa tol anak gua gitu. Mungkin apa namanya apa sih, mental issue itu sebenarnya udah ada mungkin dari zaman kapan gitu, tapi karena belum ada ilmunya jadi ya gitulah. Nah sekarang tuh karena kan zaman teknologi sekarang tuh ilmu tuh banyak banget gitu, mau itu ilmunya bener apa enggak kan bisa susah untuk disaring gitu kan sebenarnya. Ya. Jadi banyak yang ya ada kan orang yang saya gini di Google gitu, terus Google-nya bilang kayak ya kamu mental issue nih kena gitu. Padahal sebenarnya kata dia mungkin katanya kan ada itu belum jadi penyakit mental gitu. Oh iya. Kan gitu kan. Tapi ada dua sih kalau kata gua, kemungkinan yang kata lu tadi, orang zaman dulu karena mental isu. Tapi kan orang zaman dulu dipaksa keras teh ya. Karena belum ada ilmunya. Iya. Belum tahu mental issue apaan sih. Iya, malah dianggap lebay kan. Kan sampai sekarang itu tetap kan. Iya. Stigma itu tetap ada. Ya, ada aja yang ngomong itu ada. Stigma itu banyak. Ya belum lama juga kita merasakan itu. Iya. Skeptis sama si Eka kayak gitu kan. Terus kedua ya balik lagi ke teknologi tadi. Jadi karena belum ada informasi yang cepat banget, jadi belum nyampe informasi. Sebenarnya mah ya teori itu kan kalau kita baca artikel tuh kan buku-buku banyak banget dari luar negeri mah. Iya. Tahun-tahunnya tahun tua-tua. Iya. Tahun 70 atau 80 gitu. Cuman telat aja masuk Indonesia mah. Ya. Ya emang karena Indonesia mah baru merdeka kali ya menurut gua mah ya. Kalau menurut gua karena dia iya. baru 45, kan 45 baru merdeka. Masih generasinya baru dimulai dari sana kan, Iya. generasi orang-orang Indonesia nih. Generasi masih perang tuh. Iya. Iya, harus kuat. Ya setelah merdeka juga masih ada goyang-goyang. Iya, kan? Iya emang iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang negara kita juga emang masih muda, terhitung muda gitu. Iya. 45 mah tahun 45 dibandingkan dengan Amerika yang sekarang adidaya lah katanya kan. Ya merdeka tahun 1600 mungkin. Iya. Udah ya wajar lah, udah di tahun 1980 di tahun 18-an atau dan 19-an gitu udah bikin teknologi ini karena mereka udah nggak ngomongin tentang gitu apalagi ya udah gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya gitu Jan, gue nggak tahu apa namanya Jepang merdeka kapan gitu, tapi kan mereka juga bisa dibilang mulai dari nol sama kayak kita tahun 45 dia dibom Hiroshima dan Nagasaki itu. Iya. Ya kan?
Tapi pada saat sebelum itu juga dia udah berperan, udah ada nama gitu di dunia, ikut perang dunia segala macam gitu. Iya ya. Iya kan? Tapi kalau bisa dibilang mungkin bisa juga mereka tuh apa namanya, ketika tahun 45 mereka udah dibom itu kan sebenarnya bisa dibilang juga dia udah baru mulai itu tahun 45 juga gitu tuh, mulai dari nol lagi gitu tuh. Wah, Gimana berarti kan apa, orang-orang Jepang pada saat itu mindsetnya pada saat itu tuh oke, kita mulai dari nol lagi, apa yang harus diperbaiki gitu tuh. Dan sekarang udah pusat teknologi. iya ya. Tapi memang sih apa namanya, walaupun kita ngelihatnya Jepang itu teknologinya udah ya kita ketinggalan jauh lah gitu sama Jepang, tapi di sisi lain kalau untuk sisi apa ya namanya, kayak ya bunuh diri banyak di sana gitu loh. Iya ya, tapi Ya kan, kalau kita mah kan rendah buat bunuh diri, kalau di sana tinggi banget. iya ya. Padahal negara maju loh. Hmm. Atau Amerika lah misalnya, Amerika apa teknologinya udah jauh berkembang juga, tapi apa namanya, sangat bebas banget, Oh iya. sangat bebas banget di sana kan. Ya ada kekurangan dan kelebihan lah gitu sebenarnya. Jadi intinya mungkin bagi gue gimana kitanya aja untuk memandang sebuah tragedi gitu loh. Iya. Kalau balik lagi ke Genji sih, kalau anjing kaget gue mau apa ya, terlupa gue. Lagi Genji. Iya, balik lagi ke Genji. Ya oke lah untuk belajar, bagus untuk belajar yang ngulik-ngulik tentang mental issue segala macam, tapi tadi balik lagi ke tadi di awal gitu, barengi dengan percaya gitu, agama. Iya ya. Gitu. Ya udah gitu aja guys.